Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Habida dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, dosen pengampu Bunda Sarwinda, mata kuliah Manajemen Dakwah. Di sini saya akan bertausiah singkat mengenai tentang menuntut ilmu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi hidayah dan rahmanya kepada kita semua. Kedua, tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana perjuangan dan pengorbanan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Teman-teman online yang seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita dalam tuntunannya mengajak pada pengikutnya untuk menuntut ilmu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW menegaskan pada kita tentang kewajiban akan menuntut ilmu, baik itu bagi muslim ataupun muslimah. Sabda beliau berbunyi seperti kewajiban setiap muslim untuk menuntut ilmu. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya kira sangat jelas hadis sahih di atas memberi arahan pada kita akan wajibnya menuntut ilmu. Kewajiban ini sangat berkaitan erat nantinya dengan kepentingan kita sebagai manusia dan derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tahu hadis ini, jangan sampai kita masih malas dan mencari-cari alasan dalam menuntut ilmu. Orang yang mencari-cari alasan berarti dia adalah seorang pemalas, dan dalam agama kita pemalas tidak mendapatkan tempat. Pernah tahu cerita Khalifah Umar bin Khattab? Ketika bertemu sekumpulan pemuda yang hanya duduk tanpa melakukan sesuatu apapun. Dalam kisah itu, Khalifah Umar bin Khattab marah dan langsung menegur pada pemuda itu untuk segera melakukan sesuatu. Jangan hanya duduk-duduk saja membuang waktu. Pelajarannya adalah jangan sampai kita mempunyai waktu luang yang tidak berisi dalam kegiatan yang bermanfaat. Nah, dalam konteks ini, hendaknya kita sebagai muslim yang baik selalu mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya ya dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak pernah harus di bangku sekolah. Maksudnya tidak harus duduk di bangku sekolah. Di kehidupan nyata di luar lebih banyak terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Hadirin dan teman online seperjuangan yang dirahmati Allah, setelah tahu akan wajibnya menuntut ilmu dalam Islam, ada baiknya kita membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Ilmu secara pasti menjadi pembeda antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Dalam hal apapun, yang tahu selalu lebih selamat dari orang yang tidak tahu. Contoh sederhana, pada sebuah jalan raya besar, ada dua orang yang sedang ingin menyeberang. Yang satunya menyeberang dengan menggunakan jembatan penyeberang, sedangkan yang satunya lagi nekat melewati tengah jalan yang untuk menyeberang. Bisa dipastikan mana yang lebih berisiko untuk mengalami kecelakaan. Penyebab orang yang menyeberang tidak melewati jembatan bisa jadi karena dia memang tidak tahu kegunaan jembatan itu. Dan ini banyak terjadi sekitar kita, bahkan beberapa kali terjadi kecelakaan. Padahal jarak dengan jembatan tidak terlalu jauh. Dari contoh yang saya jelaskan tadi, dapat kita ketahui perbedaan yang sangat mencolok. Lalu, bagaimana jika menyangkut ilmu agama? Pasti perbedaan akan sangat terasa. Maka dari itu, menuntut ilmu sangat penting untuk dilakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa hadis, Rasulullah memberitahu akan keutamaan orang yang ahli ilmu melebihi orang yang ahli ibadah. Kenapa orang berilmu melebihi orang yang tidak? Padahal dalam hal ibadah, seorang ahli ibadah itu senantiasa beribadah pada Allah. Ini dikarenakan ahli ilmu kemudian melakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan ahli ibadah hanya fokus pada ibadahnya tanpa mencari tahu tentang manfaat dan kegunaan ibadah itu sendiri. Sehingga orang berilmu lebih kuat secara pijakan dan pengetahuan, berbeda dengan ahli ibadah yang hanya beribadah saja. Diriwayatkan juga bahwa setan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah dalam kesesatan dibandingkan ahli ilmu. Pemahaman ini semacam warning bagi kita.
agar jangan pernah puas akan ilmu yang kita miliki dan terus mengupgrade-nya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini. Artinya, bahwa sesungguhnya engkau pergi untuk mempelajari suatu ayat dari kitab Allah adalah lebih baik daripada engkau melakukan salah 100 rakaat. Jelas sekali dalam hadis di atas bukan bahwa ilmu lebih penting dari ibadah tanpa ilmu. Nah, ilmu ini di sisi lain juga menjadi pembeda antara kita dengan makhluk lainnya. Dalam Al-Quran Allah menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya karena Allah memberitahu Adam alaihissalam ilmu tentang nama semua benda. Ayat tentang cerita di atas pada surat Al-Baqarah ayat 31-33. Yang dalam ayat lain juga Allah memerintahkan Nabi Nuh agar tidak termasuk orang yang bodoh. Ayat itu berbunyi artinya, dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jika engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui, aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Hadirin teman-teman online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk tidak pernah berhenti dan selalu sabar dalam belajar, dengan harapan kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang Allah beri ilmu dan memanfaatkan ilmunya. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bisa bertemu di lain waktu. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.